Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Siti Ruhiana Nur Azazah. Ya, kali ini kita akan membahas sejarah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Stay tune teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, yang pertama kita akan membahas sejarah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Sebelumnya ibu bertanya, siapa ya di sini yang tahu kapan bahasa Indonesia itu lahir? Pernah belajar dikit bu, tapi ya lupa. Bahasa merupakan salah satu pokok kebutuhan manusia. Dengan bahasa, manusia bisa melakukan interaksi dan komunikasi antar sesama sehingga memudahkan dalam berkehidupan. Sedangkan di Indonesia ini yang memiliki beribu-ribu suku bangsa pastilah memiliki bahasa yang sangat banyak. Bahasa Indonesia ini lahir karena kebutuhan para pemuda pergerakan kemerdekaan. Para pemuda ini berasal dari berbagai daerah yang memiliki bahasa masing-masing, sehingga memerlukan satu bahasa sebagai bahasa persatuan. Dengan bahasa persatuan ini akan membantu para pemuda untuk berdiskusi mengenai pergerakan nasional di seluruh Indonesia. Kemudian ibu bertanya, siapa di sini yang ingat peristiwa apa yang menandai lahirnya bahasa Indonesia? Saya bu tahu, itu pada momentum Sumpah Pemuda. Betul sekali Roni, top untuk kamu. Kemudian, pada rapat Sumpah Pemuda ini merumuskan bahasa persatuan yang nanti menjadi bahasa Indonesia. Pada rapat ini, para pemuda mengusulkan bahasa Melayu sebagai dasar dalam perumusan bahasa Indonesia. Izin bertanya, Bu, kenapa dari sekian banyak bahasa, kenapa para pemuda tersebut memilih bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh para saudagar dan masyarakat Nusantara, khususnya pada Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu ini mudah dipahami dan dipelajari oleh orang asing, khususnya para saudagar. Dan penggunaan bahasa Melayu ini juga didukung karena bahasa Melayu sudah menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Dan persebaran bahasa Melayu ini dibawa oleh para saudagar dan para ulama yang selalu menjelajah wilayah Nusantara. Kemudian pada peristiwa Sumpah Pemuda II yang terjadi pada 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia diikrarkan menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional, dan dalam ini menjadi momentum lahirnya bahasa Indonesia. Dengan lahirnya bahasa Indonesia ini berarti bangsa Indonesia telah memiliki bahasa pemersatu bangsa, yaitu bahasa yang dapat dipahami dan digunakan oleh semua warga negara yang berbeda suku dan berbeda wilayah. Adanya bahasa Indonesia ini akan mempermudah dan membantu para pemuda dalam berdiskusi terkait dengan pergerakan nasional. Oke, materi yang pertama sudah selesai. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Siapa di sini yang tahu kedudukan bahasa Indonesia itu apa aja ya? Saya bu tahu itu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Oh, bagus sekali Rahmat. Dalam terwujudnya negara kesatuan yang kokoh, perlulah ada satu bahasa kesatuan. Dengan bahasa Indonesia ini akan membentuk sistem pemerintahan yang terpadu, dan bahasa Indonesia ini sebagai tanda pengenal bangsa Indonesia terhadap bangsa lain. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang pertama memiliki kedudukan sebagai lambang kebanggaan bangsa. Maksud dari ini yaitu bahwa struktur dalam bahasa Indonesia itu terkandung nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia ini akan merasa bangga.
Kemudian ada yang bisa menjelaskan fungsi selanjutnya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Saya, Bu, itu sebagai identitas nasional. Jadi, jika ada orang yang berbahasa Indonesia, maka dapat dikenali bahwa dia adalah bangsa Indonesia. Bagus sekali penjelasannya, Melisa. Bagus banget. Yang lain ada yang mau menjelaskan lagi? Saya, Bu, mau menjelaskan. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dengan ini, masyarakat bisa melakukan komunikasi antar suku bangsa yang berbeda hanya dengan menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki kedudukan sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa kenegaraan. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa kenegaraan ini terlihat pada saat upacara proklamasi yang menggunakan bahasa Indonesia dan dalam teks proklamasi juga menggunakan bahasa Indonesia. Ada lagi yang mau menjelaskan? Saya, Bu, itu yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Jadi, pada setiap instansi pendidikan di Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam proses pendidikan, baik dari tingkat taman kanak-kanak maupun sampai tingkat perguruan tinggi. Wah, bagus sekali penjelasannya. Good job buat kamu ya. Sekian ya anak-anak pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Iya, Bu, makasih atas ilmunya.